Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk pertemuan kelima bersama Mem Erni Kusumawati. Semoga keadaan kalian sekarang sehat semuanya sehingga dapat mengikuti mata pelajaran Bahasa Indonesia maupun mata pelajaran yang lainnya. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab pertama ini, kita masih mempelajari teks laporan percobaan. Yang menjadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kelima ini, peserta didik dapat menganalisis informasi teks dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan informasi teks laporan percobaan dengan benar. Materi pembelajaran. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan pengertian dari teks laporan percobaan. Namun, hari ini kita akan menjelaskan kembali apa pengertian dari laporan percobaan. Laporan percobaan atau eksperimen merupakan teks berisi paparan data secara terperinci hasil praktek, pengamatan, dan penelitian. Yang kedua, menyimpulkan informasi berarti membuat keputusan akhir berupa kalimat singkat yang diambil secara umum dari isi informasi berupa pernyataan-pernyataan yang sebelumnya bersifat khusus. Di dalam menentukan informasi laporan percobaan, sebelumnya kita perlu memperhatikan langkah-langkah di dalam menganalisis informasi laporan percobaan. Langkah-langkahnya, yang pertama, menyimak laporan dengan seksama sehingga dapat menangkap informasi yang disampaikan secara utuh dan lengkap serta terperinci. Yang kedua, memahami isi laporan dari bentuk, isi, maupun kebahasaan. Yang ketiga, menguraikan secara detail atau rinci pokok-pokok isi laporan. Selanjutnya, yang menjadi tugas pertama kalian berdasarkan tujuannya, yang pertama adalah menentukan informasi laporan percobaan berdasarkan unsur 5W plus 1H atau dalam istilah Indonesianya adjektiva. Kolom yang pertama di sini ada nomor. Kolom kedua di sini informasi atau unsur. Kolom ketiga poin dalam laporan percobaan dan kolom keempat kutipan dalam laporan percobaan. Kolom informasi atau unsur di sini what atau apa yang menjadi poin dalam laporan percobaan. Di sini kata apa. Berarti di sini poinnya adalah apa judul. Bisa yang kedua apa objek percobaan. Yang ketiga apa alat dan bahan. Dan terakhir adalah apa simpulan atau hasil. Itu adalah yang untuk diisi pada poin dalam laporan percobaan. Yang selanjutnya, kutipan dalam laporan percobaan. Kutipan dalam laporan percobaan ini adalah jawaban dari poin dalam laporan percobaan. Tadi yang pertama adalah misalkan, apa judul laporan percobaan? Berarti pada kutipan dalam laporan percobaannya yang pertama yang ditanyakan judulnya, lalu apa jawabannya. Begitu juga dan yang kedua, apa objek laporan percobaan. Begitu juga pada kutipan dalam laporan percobaan adalah jawaban dari pertanyaan yang kedua. Nah, untuk nomor 2 yaitu what atau siapa. Di sini ditanyakan adalah siapa yang melakukan percobaan. Lalu jawabannya di sini apa?
Baik, untuk laporan percobaannya sudah tersedia di dalam LKS halaman 7 atau di dalam LKPD-nya sudah tertulis secara jelas yang menjadi tugas atau materi pembelajaran kalian pada pertemuan kelima ini. Dan yang ini adalah untuk tugas pertama sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Untuk tugas yang kedua adalah tujuan pembelajaran kedua, peserta didik dapat menyimpulkan informasi teks laporan percobaan dengan benar. Berdasarkan tujuannya, mari kita perhatikan langkah-langkah menyimpulkan informasi laporan percobaan. Yang pertama, bacalah dengan seksama laporan percobaan yang akan kita simpulkan. Yang kedua, catat setiap informasi yang terdapat pada laporan percobaan tersebut. Berdasarkan informasi atau simpulan informasi dari percobaan tersebut. Yang terakhir, pilihlah kosakata baku dan susun dengan gaya kalimat kalian sendiri dan tetap memperhatikan penggunaan kalimat efektif dan kosakata baku. Tugas kedua adalah simpulkan teks laporan percobaan. Berdasarkan langkah-langkah di dalam menyimpulkan tadi, jadi tugas yang kedua kalian adalah menyimpulkan teks laporan percobaan. Baik, semoga penjelasan video pembelajaran ini bisa dipahami dan bisa dilaksanakan untuk mengerjakan tugas ini dengan baik. Selamat belajar, salam semangat, salam bahasa Indonesia, yaitu bahasa Kesatuan Indonesia. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.